Saya Promkes dari Agung Kunang akan mempraktekkan cara untuk mengukur lingkar perut. Yang dibutuhkan dalam mengukur lingkar perut yaitu meteran. Kita anggap ini meteran karena posisi kita di rumah. Cara mengukur lingkar perut yaitu kita ukur dari tepi bawah tulang rusuk dan kita lihat dari tepi panggul, ujung atas panggul. Setelah itu kita ukur, kita bagi dua. Setelah bagi dua, kita ukur melingkar ke tangan ke sebelah kiri, melewati pinggang, Setelah itu kita lihat hasilnya dan pengukuran di saat pengeluaran napas akhir. Setelah itu kita catat di buku register. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, untuk selanjutnya di slide ini yaitu kita akan melakukan pemeriksaan status mental, ya, itu ada di meja 3. Nah, di sini pemeriksaan status mental itu adalah pemeriksaan yang berhubungan dengan keadaan mental emosional dari seseorang, ya, sesuai yang mana cara penilaiannya sesuai dengan status mental geriatri depression skala, ya, atau GDS, ya. Di situ akan ada beberapa pertanyaan, ya, pertanyaan di mana interpretasinya adalah penilaiannya jika jumlah skor di antara 5 sampai dengan 9 kemungkinan besar ada gangguan depresi. Kemudian jika jumlah skornya 10 atau lebih ada gangguan depresi, ya. 5 sampai 9 itu kemungkinan, tapi kalau misalnya nilai skornya itu 10 kemungkinan ada gangguan depresi. Kemudian di sini kita lihat adalah instrumennya sendiri ada 15 pertanyaan. Itu adalah yang mana 15 pertanyaan ini menggambarkan perasaan daripada pasien peserta posbindu itu sendiri selama 2 minggu terakhir, ya. Panduan pengisian instrumen itu sendiri adalah yang pertama, jelaskan pada pasiennya bahwa pemeriksa akan menanyakan keadaan perasaannya dalam 2 minggu terakhir. Tidak ada jawaban yang benar atau salah dalam instrumen ini. Yang ada jawabannya ya atau tidak, seperti itu, ya, yang mana disesuaikan dengan perasaannya yang paling tepat akhir-akhir ini, ya, 2 minggu terakhir lah, ya. Kemudian yang kedua yaitu bacakan pertanyaan nomor 1 sampai dengan 15, ya. Di poin-poin instrumen ini ada pertanyaan 15 poin sesuai dengan kalimat yang tertulis. Tunggu jawaban dari pasien itu. Kemudian jika jawabannya kurang jelas, tegaskan lagi apakah pasien ingin menjawab ya atau tidak. Kemudian lingkari di formnya jawaban pasien itu sendiri. Kemudian yang ketiga, setelah semua pertanyaan dijawab, hitunglah jumlah jawaban yang bercetak tebal. Setiap jawaban ya atau tidak yang bercetak tebal diberi nilai 1. Kemudian jika jumlah skor di antara 5 sampai 9, itu kemungkinan besar ada gangguan depresi. Tapi jika jumlah skornya lebih dari 10 atau lebih, itu ada gangguan depresi untuk interpretasinya. Nah, begitulah cara kita menilai daripada pemeriksaan status mental itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu kader semua. Apa kabar? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Agita, perawat dari Puskesmas Agung Kunang.
Di sini saya akan mengajarkan ibu-ibu kader semua bagaimana cara mengedukasi masyarakat untuk penting melakukan cek kesehatan secara berkala. Cek kesehatan secara berkala itu sangat penting dilakukan untuk gunanya mendeteksi dini adanya penyakit tidak menular pada seseorang. Cek kesehatan itu bisa dilakukan secara mandiri apabila ia memiliki alat kesehatan di rumah atau memiliki keluarga yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan. Bisa juga dilakukan di posyandu atau posbindu yang diadakan sebulan sekali, atau juga di fasilitas kesehatan terdekat seperti puskesmas, klinik, ataupun rumah sakit. Ibu-ibu kader perlu diketahui dan perlu kita edukasikan kepada masyarakat bahwa penyakit tidak menular sering muncul tanpa adanya gejala. Oleh sebab itu, perlu dilakukan deteksi dini dengan cara cek kesehatan, agar kita bisa mengetahui kondisi tubuh kita sejak awal dan kita bisa melakukan pengendalian dan pencegahan. Jika sudah dalam kondisi PTM, kita bisa mendapatkan penanganan secara cepat dan juga bisa menghindari komplikasi-komplikasi yang mungkin bakal terjadi. Deteksi dini atau pemeriksaan berkala pada populasi yang sehat atau normal bisa dilakukan minimal 1 tahun sekali. Dan pada populasi yang beresiko, minimal bisa dilakukan 3-6 bulan sekali untuk melakukan kunjungan ulang. Dan apabila populasi yang sudah dalam kondisi PTM, pemeriksaan harus rutin dilakukan setiap bulannya di fasilitas kesehatan terdekat ataupun di posyandu dan posbindu. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Diharapkan ibu-ibu kader semua bisa mampu mengedukasi masyarakat-masyarakat yang datang di posyandu atau posbindu untuk rutin melakukan cek kesehatannya secara berkala. Baik itu pada populasi yang sudah dalam kondisi PTM, populasi yang berisiko maupun populasi yang sehat. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.